Shalom saudaraku, kembali saya Pastor Kapten Daniel Benyamin Ering menyapa saudara. Kali ini saya akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan sesuai dengan perikop kita, dalam lindungan Tuhan. Dari Mazmur 91, saudara-saudara, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan Mazmur ini dalam segala macam denominasi merupakan Mazmur yang dipakai untuk kita dihiburkan dan dikuatkan bahwa perlindungan kita hanya dari Tuhan kita saja. Tuhan Israel, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita. Haleluya. Dan pada saat ini saya akan mencoba mengeksposisi ayat per ayat, di mana saya menemukan ada 4 poin orang yang seperti apa sih yang Tuhan lindungi, ya. Setelah kita melewati masa pandemik yang sudah 1 tahun lebih, ya, saudara-saudara sekalian, kiranya ini sudah di penghujung masa pandemik, ya. Kalau 1-2 bulan mungkin dari Februari, Maret kita bisa bertahan, sekarang sudah 1 tahun lebih kita bisa bertahan. Dan jangan-jangan saudara sekalian, rekan-rekan, di penghujung ini yang mana pandemik sudah mau selesai, justru kita terkena wabah penyakit itu. Justru itu saya mau menyampaikan firman Tuhan kali ini dalam lindungan Tuhan. Orang yang seperti apa yang dilindungi sehingga kita bisa bersuka cita, ya, melewati pandemik ini. Karena sekali lagi kita adalah orang yang paling rugi apabila kita melewati masa kesusahan ini, masa pandemik ini, kalau tidak mempunyai pengalaman bersama Tuhan Yesus. Ada 4 poin yang akan saya mau sampaikan dalam bacaan kita pada kali ini, Mazmur 91. Saya bacakan firman-Nya, ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah dalam lindungan Tuhan. Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dengan sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Ayat yang ketujuh, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, ya, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pada kesempatan ini ada 4 yang akan saya sampaikan, yang saya temukan dalam lindungan Tuhan di Mazmur 91 ini. Ya, seperti usaha kita juga harus kita jalanin apabila kita juga setia kepada Tuhan. Bukan cuma Tuhannya, setia kepada firman-Nya, maka perlindungannya akan kita dapati. Kita usaha dengan
usaha kita seperti di latar belakang saya ini, kita bikin ruangan untuk sanitizer, ya, untuk membersihkan kita sebelum kita masuk berinteraksi atau bergumul, ya. Ini usaha-usaha kita. Ada di sini tertulis, ya, tergambar di sini usaha kita. Apabila kita juga setia menjalankan ini semua kepada Tuhan, hikmat dari Tuhan kita jalani, maka bonus yang akan kita dapati apa? Kita diluputkan, ya, kita sehat semua, melewati masa pandemik ini, masa penderitaan, ya, yang kita lewatin, yang sudah berjalan 1 tahun. Yang pertama adalah ayat 1 dan 2 yang saya temukan adalah duduk dan percaya. Saya bacakan, saya coba eksposisi firman Tuhan, ya, dalam lindungan Tuhan. Ayat yang pertama yang saya temukan adalah poinnya duduk dan percaya. Saudara-saudara, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ini berarti orang yang spesial, ya, orang yang mau duduk, saudara. Dan bukan cuma duduk, tapi dia juga bermalam, ya. Berarti ada ikatan yang spesial, ya. Kalau cuma duduk mungkin masih kenalan biasa, tapi kalau udah sampai bermalam di ruang yang maha kudus, yang maha tinggi, itu adalah orang yang spesial. Bisa jadi saudara, bisa jadi juga kerabat dekat, karena dia bermalam. Dan bermalam ini bukan dengan sembarang Tuhan, tapi kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di sini yang maha tinggi, ya. Yang maha tinggi itu kalau bahasa Ibraninya adalah Elyon, ya, yang maha tinggi, yang tidak terjangkau, Tuhan yang maha kuasa. Kita bermalam dengan Dia, Tuhan yang maha tinggi. Dan di sini dikatakan yang maha kuasa, El Shaddai, ya, Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara erat dekat kepada Tuhan, maka proteksi Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Siapa dia? Elyon, yang maha tinggi, yang tidak terjangkau, Tuhan yang transenden, menjadi imanen di dalam Yesus Kristus. Dan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Itu poin saya yang pertama, adalah duduk dan percaya kepada Tuhan. Bukan cuma duduk dan percaya, bermalam. Jadi ada ikatan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Itu poin saya yang pertama. Dan apa yang akan kita dapati di ayat yang ke-6 dan 7, ini bonusnya yang akan kita dapati, ya, saudara-saudara. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dia meluputkan kita. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, ya saudara sekalian, ya, yang terjadi pada saat ini. 1 tahun lebih, ya, ditemukan masuk di negara kita Indonesia pada bulan Februari akhir itu kalau tidak salah. Itu terjadinya di Depok, seorang penari yang pertama kali terdampak dari COVID-19. Sekarang kita, saat ini video ini dibuat, sekarang tanggal 17 Maret, ya, sudah 1 tahun, 1 bulan kita melewati dan dampak dari penyakit menular ini. Kita dalam perlindungan Tuhan. Karena apa? Kita semua menjalin hubungan yang dalam kepada Tuhan, bukan cuma duduk, bahkan bermalam, sehingga kita diluputkan dari penyakit sampar yang sudah lewat 1 tahun ini. Haleluya, ya. Kalau tidak dalam tuntunan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, mungkin saudara datang ke tempat umum, justru saudara bisa terdampak. Mungkin kalau pada zaman sebelumnya, ya, ada teror atau ada ancaman dari teroris, saudara justru kalau tidak dalam lindungan Tuhan, tidak dalam tuntunan Tuhan, maka saudara bisa jadi bukan cuma duduk di bangku, tapi duduk di atas bom, saudara. Karena saudara tidak dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Poin saya yang kedua, kita buka di ayat yang ke-14. Ya.
ayat yang ke-14. Orang yang seperti apa sih yang dalam lindungan Tuhan? Ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi poin yang kedua adalah, saudara-saudara, hatinya yang melekat kepada Tuhan, ya, senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Makanya di awal saya berkata bahwa kita bukan cuma setia kepada Tuhannya saja, kita juga harus setia kepada firman-Nya, kepada perkataannya. Sama seperti dengan pasangan kita, kita bukan cuma setia kepada pasangan kita, suami atau istri kita saja, atau teman dekat kita, yang kalau anak yang belum nikah, orang muda, ya, dengan pasangan, dengan pacar. Tapi kita juga setia kepada perkataan dari istri, suami, atau pacar kita, ya. Kita tidak menyakiti hati dia dengan berjalan dengan orang lain yang dia tidak sukai atau berhubungan gelap, ya. Haleluya. Orang yang hatinya melekat, itu poin yang kedua, ya. Bukan cuma membaca renungan, ya, tapi senantiasa menyampaikan pujian penyembahan, hatinya melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan dibilang di sini, ya, aku akan membentengi dia sebab ia mengenal namaku, ya. Seperti pujian penyembahan, apabila kita menyampaikan pujian itu tepat kena sasaran, seperti bumerang akan kembali kepada kita, ya. Kita diproteksi, kita dihiburkan, kita dikuatkan, ya. Karena apa? Hati kita melekat kepada Tuhan, ya. Seperti dalam kehidupan kita juga sehari-hari, lewat pujian penyembahan kita bisa bergaul dengan baik. Karena apa? Dalam pujian penyembahan itu juga bisa melembutkan hati kita, sehingga dimanapun kita berada, kita senantiasa diberkati, ya. Bukan menjadi batu sandungan, bukan malah menjelekan orang lain atau apapun, tapi hati kita lembut dan juga mau ditegur. Hatinya yang melekat pada Tuhan. Itu poin kedua, orang yang senantiasa dalam lindungan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, rekan sekalian, orang seperti apa yang dalam lindungan Tuhan, ya. Kita sudah melewati masa pandemik ini sampai terkreat seperti ini. Ada protokol kesehatan, ada ruang untuk sanitizer, dan juga kalau rekan-rekan berjalan di mall atau melewati tangga jalan, sampai ada, ya, tanda-tanda untuk atur jarak, tanda-tanda orang harus berdiri di mana, ya. Itu untuk menyelamatkan kita, ya. Itu pimpinan dari Tuhan, ya. Kita setia dengan menjalankan itu semua, karena itu juga terinspirasi, ya, tersirat apabila kita setia kepada firman Tuhan. Yang ketiga adalah mengenal namaku, ya. Kalau dalam Hosea yang keempat ayat 6, bukan korban bakaran yang kuinginkan, ya, tapi apa? Pengenalan akan aku, ya. Tuhan senang dia dikenal oleh kita lebih lagi. Kalau saudara bisa melihat, kok Yesus dalam perjanjian baru sakti sekali, ya, sakti mandraguna, bisa berjalan di atas air, badai, ya, yang luar biasa bisa tunduk kepada dia. Kalau saudara rekan-rekan bisa melihat, kita lihat di perjanjian lama, itulah Yesus, itulah Bapa Sorgawi, Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan Israel yang bernama Bapa Yahweh, yang menjadi Yesus Kristus. Dia yang membelah Laut Merah, Laut Teberau, dia bisa belah, ya. Dia memberikan makanan kepada bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang pasir. Tuhan yang itulah yang menjadi Yesus Kristus, ya. Kalau dalam frasa, ya, dalam ulangan yang tidak sempurna itu dikatakan, aku yang sebagaimana aku ada, aku adalah aku, ya. Nah, penggenapan frasa yang tidak sempurna itu,
Tuhan yang dahsyat yang membelah laut Teberau, yang memberikan kutuk kepada bangsa Mesir, ya. Tuhan itulah yang menjadi Yesus. Penyempurnaan frasa itu kepada Yesus semua, ya. Akulah pintu, akulah pokok anggur, akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sampai puncaknya dia mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Dia adalah Tuhan pada zaman dulu, maksudnya pada perjanjian lama, Tuhan bangsa Israel yang mau menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia kenapa luar biasa sakti, ya. Maksud saya, dia bisa membangkitkan orang mati, dia mengalahkan maut, bahkan dia tidak terikat oleh gravitasi, terakhir dia naik ke surga. Kita harus mengenal, ya, siapa Tuhan kita, sehingga kita dapat perlindungan yang luar biasa dari Tuhan kita, ya. Menggali lebih banyak lagi Alkitab, ya, dan juga kita menjadi saksi dia, ya. Karena apa? Tuhan juga mau diceritakan akan kebaikan Tuhan, ya, melalui pengalaman pribadi kita, ya. Kita mengatakan bahwa Tuhan kita dahsyat. Kalau kita sudah dilindungi selama 1 tahun lebih ini, semasa penderitaan, semasa pandemik ini, maka Tuhan akan melindungi kita seterusnya, dan kita pun akan kuat, ya. Ada yang mengatakan bahwa pandemik ini adalah simulasi masa kesusahan besar, ya, masa tribulation, masa sebelum antikris. Ya, apabila saudara-saudara atau rekan-rekan bisa kuat sekarang, ya, itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Kuat bertahan sampai akhir, ya. Saya rasa pandemik ini sebentar lagi sudah mau selesai, saudara. Vaksin sudah ditemukan, dan kalau di Indonesia dengan penduduk yang banyak katanya harus 181 juta baru terbentuk yang mana yang katanya herd immunity atau kekebalan komunal, ya, untuk melawan bola salju yang semakin banyak terdampak. Makanya orang terdekat kita sudah banyak, sudah ada yang terkena, ya, atau orang-orang terkenal, public figure, karena itu efek bola salju. Efek bola salju tersebut bisa dilawan dengan kekebalan komunal atau herd immunity. 70% target kita bulan Agustus itu sudah bisa dipenuhi, dan itu pemulihan demi pemulihan sudah pasti kita akan rasakan. Haleluya, ya. Kalau dalam analogi yang lain, mungkin ini seperti ibu yang mengandung, ibu hamil. Saya tidak pernah merasakan hamil, ya, katanya. Kalau sudah mau di penghujung melahirkan, ya, 9 bulan 10 hari, itu sakitnya lebih luar biasa lagi. Ya, kemana-mana berat, ya, di bawah-bawah, ya kan. Dan juga bayinya dalam sudah nendang-nendang mungkin, ya, karena sudah kuat, ya, itu sakitnya luar biasa, ya. Mungkin seperti sekarang ini, merasa kesusahan di mana-mana, ya. Tapi ingat, ini sudah di penghujung, ya. Vaksin sudah dilaksanakan, ya. Nanti terbentuk kekebalan komunal, kita akan merasakan pemulihan. Itu dia poin saya yang ketiga, ya, yang mana dia mengenal Tuhannya, mengenal Tuhan Yesus. Poin yang keempat kita lihat di ayat yang ke-15, saudaraku, ya. Saya bacakan di ayat yang ke-15 demikian. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, ya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Di sini yang saya ambil dalam poin yang keempat adalah kita berseru kepada Tuhan. Dengan kita berseru kepada Tuhan, kita berarti mengandalkan Dia, ya. Kalau sedikit analogi dalam bangsa Israel, mereka orang yang suku Yahudi, mereka memakai kipa di sininya, memakai kepa atau topi kecil di sini untuk mengingatkan mereka bahwa kuasa Dia tuh cuma sampai di sini. Di atas Dia tuh ada yang lebih berkuasa lagi. Maksudnya kekuasaan Dia itu terbatas
untuk mengingatkan dia, selalu bangsa ini menaruh topi kecil atau kepa di sini, bahwa di atas dia ada yang lebih berkuasa lagi. Ya, maksudnya di sini adalah kemana kita berseru. Ya, kalau misalkan manusia bisa menanggulangi pandemik ini 1-2 bulan pasti sudah selesai. Tapi tidak ada yang bisa menanggulangi. Negara secanggih apapun, Amerika atau Uni Eropa atau Rusia, tetap juga tidak bisa menanggulangi. Malah di sana lebih banyak yang korban daripada di negara Asia, ya, menurut data. Jadi siapapun manusia, apalagi personal, tidak bisa menanggulangi pandemik ini. Cuma Tuhan, ya. Makanya di ayat yang ke-15 ini, ia berseru kepadaku, ya. Di situ yang Tuhan senangkan juga, ya, bahwasannya kalau kita mempunyai orang tua kita yang mampu, yang capable, dia senang kalau orang tua diandalkan. Saya juga senang apabila anak-anak saya berseru kepada saya apabila mereka merasa kesusahan, apabila mereka pengen dinasihati, dia lari kepada saya dan saya mampu, ya, saya senang mereka mendengarkannya. Apalagi dia berkata, kata papa seperti ini, itu sangat menghibur. Begitu pula dengan Tuhan, kita andalkan Tuhan, ya. Banyak firman yang disampaikan Tuhan dan hidup kita diberkati. Ada 2 syarat, maksudnya terdiri dari 2, ya, susunan dari setiap firman sehingga kita diberkati. Salah satu terdiri dari 2, yaitu adalah hukum dan janji. Ya, seperti carilah dulu kerajaanku, maka semua akan ditambahkan. Ya, hukumnya apa? Carilah dulu kerajaan Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Begitu semua terdiri firman Tuhan tersebut, sehingga kita bisa merasakan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Semuanya firman Tuhan begitu. Jadi Tuhan memang pemurah, tapi Tuhan tidak murahan, saudaraku. Apalagi kita mau diberikan dengan berkat yang orang dewasa, berkat yang besar, maka kita pun harus mau melakukan firman-Nya dulu, ya. Jangan langsung kepada berkatnya, karena itu Bapak juga mengerti berkat apa yang bisa Dia beri, ya. Berkat anak-anak kah atau berkat orang dewasa. Carilah dulu kerajaan Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Ya, rajin memuji, menyembah Tuhan, ya, maka kita akan dapat berkat dan mendapat perlindungan yang luar biasa. Di poin yang pertama adalah duduk dan percaya. Yang kedua adalah hatinya melekat kepada Tuhan lewat ibadah, lewat melayani, ya, lewat pujian penyembahan. Dan yang ketiga, mengenal siapa Tuhan kita, mengenal namaku, ya. Dan juga yang terakhir adalah poin yang keempat adalah ia berseru kepadaku, kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan mendapat lindungan dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tinggi Elyon, Yang Maha Kuasa El Shaddai. Itu menjadi tempat perlindungan kita. Haleluya, kiranya menjadi berkat saudara-saudaraku dan rekan-rekan. Maju terus, kita lewati pandemik ini bersama Tuhan, dan pasti hidup kita diberkati dan diproteksi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya menjadi berkat. Haleluya. Amin.